Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak putih abu, masih di channel Ajeng Ida. Sebelum belajar, minta diklik dulu like dan subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan sama video-video pembelajaran saya yang terbaru. Anak-anak putih abu, sekarang kita belajar mata pelajaran ekonomi kelas 11 bab 2 yaitu pendapatan dan kesenjangan ekonomi, dan materi belajar kita sekarang adalah pendapatan nasional. Ini merupakan materi pada semester gasal dan kurikulum merdeka. Ini alur pembelajarannya. Nanti akan kita pelajari yang pertama pengertian pendapatan nasional, 2 konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, 3 manfaat pendapatan nasional, 4 komponen pendapatan nasional, 5 metode perhitungan pendapatan nasional, dan yang keenam pendapatan per kapita. Anak-anak putih abu, ayo kita belajar bersama-sama. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ini adalah ukuran dari seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara, termasuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. Anak-anak putih abu, yang kedua, kita belajar konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Secara lebih rinci, pendapatan nasional mencakup produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai total barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, baik oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing. Kemudian produk nasional bruto atau PNB adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian pendapatan nasional neto atau disingkat PNN adalah PNB dikurangi dengan penyusutan modal. Pendapatan nasional bersih atau PNI adalah PNN dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Kemudian pendapatan disposable atau DI adalah pendapatan yang siap dibelanjakan oleh rumah tangga setelah dikurangi pajak. Dan yang terakhir, produk domestik nasional bruto atau PRDB adalah keseluruhan dari nilai tambahan bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di seluruh wilayah melalui periode waktu tertentu, misalnya PRDB DKI Jakarta, PRDB Jawa Tengah, dan PRDB Jawa Barat. Anak-anak putih abu, yang ketiga, kita belajar manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki beberapa manfaat penting bagi suatu negara, di antaranya 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, 2. Membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, 3. Menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah dan mengetahui struktur perekonomian, dan yang keempat, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat dan mengevaluasi kinerja perekonomian. Manfaat mempelajari pendapatan nasional diantaranya 1. Membantu dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, 2. Merumuskan kebijakan, 3. Membandingkan kinerja antar negara, dan yang keempat, memahami struktur ekonomi. Kemudian yang kelima, membantu dalam perencanaan pembangunan, mengidentifikasi sektor ekonomi yang dominan, dan menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Anak-anak putih abu, keempat, komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional dapat dilihat dari A. Komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dalam menghitung pendapatan nasional menitikberatkan pada jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh berbagai sektor produksi dalam suatu negara. Berikut adalah komponen-komponen pendapatan nasional berdasarkan pendapatan di antaranya 1. Kompensasi untuk pekerja atau compensation for employees, 2. Keuntungan perusahaan atau corporate profit, 3. Pendapatan usaha perorangan atau self-proprietors income, 4. Pendapatan sewa atau rental income of person, dan yang kelima bunga neto atau net interest.
Yang B, komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi. Pendekatan produksi dalam perhitungan pendapatan nasional mengelompokkan berbagai sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap nilai tambah suatu negara. Komponen utama dalam pendekatan ini meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, bangunan atau konstruksi, kemudian perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lain. C. Komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran, diantaranya atau terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli segala jenis kebutuhannya dalam waktu 1 tahun dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga atau dalam analisis makroekonomi lebih lazim disebut konsumsi rumah tangga. Penghasilan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, biaya transportasi, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah, dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Pembelanjaan tersebut dinamakan konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang tersebut. Tidak semua transaksi yang dilakukan rumah tangga digolongkan sebagai kegiatan konsumsi. Pengeluaran untuk membeli rumah digolongkan sebagai investasi. Berbagai pengeluaran seperti membayar premi asuransi, memberi sangu pada orang tua, atau mengeluarkan biaya untuk anak sekolah tidak digolongkan sebagai konsumsi karena tidak merupakan pengeluaran atas barang atau jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga yang membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah membeli barang untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menggaji polisi dan tentara, pengeluaran gaji pegawai negeri, serta pengeluaran untuk meningkatkan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi 2 golongan utama, yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atau konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Pembelian pemerintah yang termasuk konsumsi pemerintah adalah pembelian barang atas jasa pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi seperti membayar gaji pegawai negeri, membeli alat-alat kantor untuk digunakan, dan membeli bensin untuk kendaraan dinas. Adapun investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, rumah sakit, taman, dan irigasi. Sementara itu, kegiatan memberikan beasiswa, bantuan untuk musibah banjir, serta subsidi-subsidi pemerintah tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah atas produk nasional. Hal ini disebabkan pengeluaran tersebut bukan untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, pembentukan modal konsumsi bruto. Pembentukan modal konsumsi bruto atau dinamakan investasi pada hakikatnya merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa pada masa yang akan datang. Membangun gedung perkantoran, mendirikan pabrik, membeli alat-alat produksi adalah beberapa bentuk pengeluaran yang tergolong investasi. Pengeluaran tersebut dilakukan bukan untuk konsumsi, tetapi untuk kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu pada masa yang akan datang. Dalam pengumpulan data mengenai investasi, pengeluaran tersebut dibedakan 3 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran atas barang modal dan peralatan produksi. B. Perubahan-perubahan dalam nilai inventory pada akhir tahun, dan C. Pengeluaran-pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Kemudian 4, ekspor neto atau ekspor yang dikurangi dengan impor. Transaksi-transaksi ekspor yang dilakukan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama dinamakan ekspor neto. Ekspor suatu negara biasanya terdiri atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri dan dijual di luar negeri, serta diikutkan
Dalam perhitungan pendapatan nasional, barang impor merupakan hasil produksi dari suatu negara lain sehingga tidak perlu diikutkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Dalam praktek perhitungan pendapatan nasional, hal yang tidak bisa dielakkan adalah masuknya nilai barang impor pada perhitungan. Sebagai contoh, ketika seorang konsumen membeli mobil yang dirakit dalam negeri, konsumen tersebut akan membayar nilai barang impor, yaitu komponen yang dipasang di dalam mobil tersebut yang berasal dari luar negeri. Nilai barang impor tersebut tidak termasuk perhitungan pendapatan nasional, sehingga yang perlu dihitung dalam pendapatan nasional adalah ekspor neto, yaitu jumlah ekspor setelah dikurangi jumlah impor. Anak-anak putih abu, kemudian kita belajar metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 metode utama untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu A. Pendekatan pendapatan. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan dalam suatu negara. Kemudian rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah I ditambah W ditambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari sewa atau rent, I pendapatan dari bunga itu interest, W pendapatan dari upah atau wage, kemudian I pendapatan dari keuntungan atau profit. Yang B, pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah atau added value dari semua sektor produksi di suatu negara. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output suatu sektor dengan nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai bahan baku atau input dalam proses produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan sigma kurung buka Q1 kali QI kali PI kurung tutup, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, QI sama dengan kuantitas barang atau jasa ke-1, kemudian PI adalah harga barang atau jasa ke-1. Yang C, pendekatan pengeluaran. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X yang sudah dikurangi M, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, I pengeluaran investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Meskipun ada perbedaan dalam cara perhitungan, pada dasarnya ketiga metode ini seharusnya menghasilkan angka yang sama untuk mendapatkan nasional suatu negara pada periode waktu tertentu. Kemudian D, ilustrasi perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pendekatan produksi menghitung nilai total barang dan jasa yang dihasilkan. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan semua pengeluaran dalam perekonomian, sementara pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Contoh perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Data, kain, harga 500.000, jumlah produksi 1.000. Baju, harga 300.000 rupiah, jumlah produksi 1.000. Celana, harga 400.000 rupiah, jumlah produksi 500. Rumusnya Y sama dengan kurung buka Q1 kali P1 ditambah kurung buka Q2 kali P2 kurung tutup ditambah kurung buka Q3 kali P3 ditambah titik-titik ditambah kurung buka Qn kali Pn kurung tutup. Perhitungannya Y sama dengan
1000 kali Rp500.000 ditambah 1000 kali 3000 kali Rp300.000 ditambah 500 kali Rp400.000. Y sama dengan 500 juta ditambah 300 juta ditambah 200 juta. Jadi hasilnya adalah 1 miliar. 2. Pendekatan pengeluaran. Datanya yaitu konsumsi rumah tangga Rp800.000, investasi Rp2 juta, pengeluaran pemerintah Rp1 juta berupa ekspor dan impornya Rp1 juta. Rumus sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Perhitungannya Y sama dengan 800.000 ditambah Rp2 juta ditambah Rp1 juta ditambah kurung buka Rp1 juta dikurangi Rp1 juta sama dengan Y yaitu Rp3.800.000. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Datanya sewa Rp70 juta, upah Rp400 juta, kemudian bunga Rp500 juta dan laba Rp35 juta. Rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Perhitungannya Y sama dengan Rp70 juta ditambah Rp400 juta ditambah Rp50 juta ditambah Rp35 juta. Jadi Y sama dengan Rp555 juta. Ketiga pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif tentang pendapatan nasional. Pendekatan nasional fokus pada nilai tambah, pendekatan pengeluaran pada pengeluaran, dan pendekatan pendapatan pada pendapatan yang diterima. Anak-anak putih abu, yang keenam, kita belajar pendapatan per kapita. 1. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Secara sederhana, ini adalah hasil bagi antara pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan produk nasional bruto atau PNB dibagi jumlah penduduk. Kemudian 2, kegunaan perhitungan pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita memiliki beberapa kegunaan utama, di antaranya adalah untuk A. Mengukur tingkat kemakmuran. Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan individu dalam suatu negara, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi cenderung memiliki standar hidup yang lebih baik, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. B. Membandingkan kesejahteraan antar negara. Pendapatan per kapita memungkinkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar negara-negara yang berbeda. Dengan membandingkan pendapatan per kapita dapat diidentifikasi kesenjangan ekonomi antar negara dan membantu dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. C. Menjadi dasar pengambilan kebijakan. Data pendapatan per kapita dapat digunakan untuk pemerintah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kemudian D. Menilai kinerja ekonomi. Dengan menghitung pendapatan per kapita secara berkala, dapat dilihat perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. 3. Hubungan antara pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita memiliki hubungan yang erat. Pendapatan per kapita yang merupakan ukuran kesejahteraan rata-rata penduduk dihitung dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.
Kenaikan pendapatan nasional atau penurunan jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan per kapita, begitu juga sebaliknya. Kemudian pendapatan nasional, ini adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional mencerminkan ukuran keseluruhan kegiatan ekonomi suatu negara. Kemudian jumlah penduduk, ini adalah total penduduk yang mendiami suatu negara. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara. Yang keempat, perbandingan pendapatan per kapita. Pentingnya perbandingan pendapatan per kapita diantaranya yang A, ukuran kesejahteraan. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara. Negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki standar hidup yang lebih baik, akses lebih baik, pelayanan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kemudian yang B, perbandingan antar negara. Perbandingan pendapatan per kapita antar negara memungkinkan untuk melihat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan kinerja ekonomi masing-masing negara. Kemudian C, analisis pembangunan. Perbandingan ini juga membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Contoh perbandingan pendapatan per kapita, yaitu di negara Indonesia. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita Indonesia mencapai sekitar 4.919,7 dolar US atau sebesar 75 juta rupiah. Negara ASEAN, Indonesia menempati posisi kelima dalam hal pendapatan per kapita di antaranya negara-negara ASEAN setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Perbandingan dengan negara maju. Pendapatan per kapita Indonesia masih jauh di bawah rata-rata maju seperti Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa Barat. Anak-anak putih abu, ini latihan soalnya. Kalian bisa langsung kerjakan di komentar atau kalian kerjakan kemudian dikumpulkan ke guru mata pelajaran kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak putih abu, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video pembelajaran saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.